nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Mari kita luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, sudah bahagiakah kita? Sudah bahagia atau belum? Saya lihat wajah-wajah bahagia di sini. Berarti sampai jam 9 ya? Sampai waktu syuruk katanya, Masya Allah. Karena subuh kita majunya cukup lumayan. Alhamdulillah. Baik. Sekalipun kita sudah bahagia, tapi perlu kita merenung kembali catatan kebahagiaan. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia. Tidak ada orang yang ingin susah, ingin bahagia. Namun tak sedikit orang yang menempuh jalan yang salah atau tidak benar. Sebagian menyangka bahwa kebahagiaan adalah dengan memiliki materi berlimpah, seperti rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Kalau bahagia milik orang berharta, maka pastilah dulu korun bahagia, tapi dia tidak bahagia. Kalau bahagia bagi penguasa, barangkali Fir'aun yang paling bahagia, tapi tidaklah demikian. Sekarang kalau kita bertanya, kira-kira Pak Presiden itu sudah bahagia atau belum? Belum ya? Kenapa belum bahagia? Oh gitu. Mungkin yang jujur begini ya, Presiden bahagia kalau rakyatnya sudah sejahtera. Itu barangkali begitu yang tepat ya. Itulah impian para pemimpin, agar rakyatnya sejahtera. Dan kita tidak salah mendoakan para pemimpin agar mereka senantiasa dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bahagia menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, dimaknai bebas dari segala yang menyusahkan. Ini menurut catatan Kamus Bahasa Indonesia. Definisi bahagia menurut para ahli disimpulkan bahwa definisi bahagia itu adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas. Adapun menurut psikolog, beberapa indikator atau tanda-tanda kebahagiaan ketika memiliki 5 kondisi, yaitu 5 merasa. Pertama, merasa menjalani hidup yang diinginkan, tidak sebut profesi atau status sosial, tapi dia menikmati hidup yang dijalaninya. Yang kedua, merasa hidupnya sangat baik, bukan ukuran orang lain, tapi diri sendiri. Apalagi kalau melihat ke bawah, maka dia merasakan hidupnya sudah sangat baik. Yang ketiga, merasa sudah mencapai target. Nah, ini saya perlu bertanya, Bapak Ibu sudah mencapai target atau belum? Belum ya? Target terus berkembang. Sepanjang niat dan cita-citanya baik, boleh. Maka kata seandainya disematkan dengan cita-cita yang baik. Seandainya Allah berikan padaku harta yang berlimpah, aku jadikan sebagai jalan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, yaitu yadul ulya khairun menjadi sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Begitulah seterusnya dengan kata seandainya punya niat untuk kebaikan di masa yang akan datang. Baru niat saja sudah berpahala. Maka hati-hati dengan kata seandainya.
kalau berujung dengan ungkapan tidak ridha, penyesalan yang menyalahkan keadaan. Semoga para istri tidak mengungkapkan kalimat kata seandainya di porsi yang salah. Contohnya seorang istri berkata, seandainya aku tahu siapa dirimu, pastiku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu, ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Jangan katakan begitu para istri ya, Masya Allah. Ini contoh kata seandainya yang tidak boleh. Kadang-kadang kita terjebak kemacetan mengatakan apa? Seandainya tidak lewat sini akan lancar. Ternyata sama saja, bahkan lebih berat kondisinya. Maka hati-hati dengan kata seandainya. Jadi target belum tercapai ya. Dulu waktu merantau ke Jakarta sendirian atau bujangan, bertemu dengan pasangan. Targetnya berkembang, ingin punya anak keturunan. Setelah punya anak, ingin punya cucu. Setelah punya cucu, ingin punya cicit. Umurnya panjang, banyak keberkahan. Nah itu kira-kira. Maka ukurannya adalah nafsi-nafsi sudah mencapai target atau belum. Yang keempat, merasa puas dengan hidup yang dimiliki. Ini juga ukurannya nafsi-nafsi. Tidak melihat orang-orang yang di atasnya secara konsisten, kecuali hanya untuk memacu diri atau motivasi. Melihat ke atas untuk membangun motivasi. Mengapa dia sukses? Nah, itu melihat ke atas untuk perbaikan diri. Atau melihat ke atas karena kesalehan seseorang. Seorang pribadinya baik, dermawan, santun, tawadu. Nah itu boleh. Kemudian merasa yang kelima adalah merasa positif ketimbang negatif. Inilah orang-orang yang husnudzon. Dia bisa menerima keadaan apapun. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 merasa ini sudah kita miliki dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak 1 di antara 5 ini pasti sudah kita miliki lah. Walaupun mungkin 5-5-nya belum komplit. Tapi paling tidak 1 di antaranya sudah kita miliki. Kalau ada pertanyaan, lantas di mana letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan ada di hati. Yang namanya kaya atau ghina bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya ghina atau kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Laisal ghina an kasratil mal walakinal ghina ghina nafsi. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ada ungkapan yang sangat indah dari seorang Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun." Jika engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dan raja sebenarnya sama saja. Sebab ukuran bahagianya ada di hati. Jangan salah mengira, walaupun orang uangnya banyak, hati selalu bergolak, tidur tak nyenyak, makan tak enak, susah bergerak, kemana pergi rasanya ingin ditembak. Karena apa? Tidak qanaah, belum merasa cukup. Maka kalau ditanya mendingan kaya atau cukup? Cukup apa? Masya Allah, kata cukup itu luar biasa itu. Para istri ingatkan suami ketika ba'da salat subuh supaya memohon pada Allah 3 permohonan. Istri membaca doa, suami juga baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kan begitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib. Thayyib itu berkah, halal, luas, dan amal atau ibadah yang diterima. Jangan lupa doa ini. Nanti para istri tambahkan lagi ketika suami akan berangkat kerja. Bisikan di telinga kanannya sebuah doa. Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah hanya kepada Allah meminta, tidak meminta kepada orang lain. Itu bisikan di telinga kanannya, Bu. Jangan lupa bisikan
di sebelah telinga kirinya, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang, tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Itu misal itu. Jadi kalau istri saya tidak kasih beban, hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus pada pelajaran, yang penting pulang jangan lupa bawa mendoan. Kalau istri saya gitu, tidak kasih beban dia. Saya jawab, pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus pelajaran. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Alhamdulillah. Baik. Perkataan Imam Syafi'i ini senada dengan wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib. Qanaah itu merupakan kekayaan yang tidak pernah sirna. Iya. Kalau sudah punya jiwa qanaah, dia sudah kaya sesungguhnya. Walaupun orang mengatakan kok begini, kok begitu, tidak bagi dia. Maka ketika ditanya, apa kabarmu saudaraku? Jawabannya, alhamdulillah ala kulli hal, sekalipun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dia katakan, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Mestinya begitu kita. Kita lanjut. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Shayyib, dia mengatakan, semoga Allah menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan segera memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Ini pasti berputar pada kehidupan kita sebagai seorang hamba. Kalau 3 kondisi ini kita miliki, maka kita insya Allah sudah bahagia. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Sebab kita tak mungkin bisa menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu kadang lupa bersyukur pada Allah, bahkan berbuat zalim pada nikmat Allah sudah teramat banyak yang dia terima. Maka ekspresi syukur harus betul. Pertama adalah menghambakan dirinya kepada Allah, bahwa dia diciptakan memang tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ini yang paling utama. Itulah jawaban Rasulullah ketika menjawab pertanyaan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk. Tahajudnya hampir semalam suntuk. Maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura? Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ekspresi syukur adalah nomor 1, menghambakan diri kepada Allah SWT yang beribadah kepada Allah. Diluaskan bukti syukur kita sebagai hamba Allah adalah birrul walidaini, berbakti pada orang tua kita, karena kita tak mungkin mampu membalas jasa orang tua kita. Yang selanjutnya, bukti syukur adalah dengan cara menjaga diri sendiri dari kezaliman. Allah melarang kita berbuat zalim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian di antara hartamu di jalan Allah. Jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kita tidak boleh zalim pada diri kita sendiri, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan yang hari ini kita saksikan. Zalim pada diri sendiri, mengambil jalan pintas. Misalnya apa? Mabuk-mabukan yang berujung dengan kematian, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga ada ungkapan jalan ke surga murah harganya, bahkan gratis, tapi ogah jalan ke neraka mahal harganya, maksa diri. Dan itu kita saksikan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Tema itu ada tema khusus, yaitu mengejar dosa berujung siksa. Nah, yang keempat, ekspresi syukur haruslah dibuktikan dengan cara melindungi keluarga. Sebab keluarga itu adalah dambaan hati. Ingin sama-sama kelak sehidup
sehidup sesurga. Jangan lupa ayatnya. Ini sering saya sampaikan supaya kita terinspirasi. Ingat bahagianya bukan cuma di dunia tapi sampai di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Surga ada yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, adalah mereka orang tuanya atau nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, nikmat tak berteti, nikmat yang tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Maka filosofi kita adalah ingin dengan keluarga sehidup sesurga. Jangan lupa Bu, katakan pada suami, menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Sudah hafal ya Bu ya? Nah, sudah hafal. Baik. Nah, kalau kita melihat poin ini, pasti berbuat sesuatu untuk saudaranya. Namun jangan lupa diperlukan kesabaran. Ya, bersabar ketika ditimpa musibah. Iya. Umat Rasulullah itu hidupnya dalam kondisi apapun tetap elok, tetap baik. Diberi nikmat bersyukur, dicoba bersabar, karena asbab kesabaran dia menuai pahala yang sangat besar. Jadi walaupun dalam keadaan sulit, dia tetap bisa berbuat baik kepada siapapun dengan landasan sabar. Salah satu pesan Rasulullah yang hendaknya kita renungkan adalah ketika kita bersabar dengan derita yang kita alami, maka kita mendapat penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, gangguan, sedih, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diluaskan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Badan sakit dosa diampuni atau badan sehat dosa bertambah? Inginnya badan sehat dosa diampuni ya. Dan itu bisa kita dapatkan itu saat kita sehat tetap ibadah, nanti waktu sakit kita tetap menuai pahala. Hidup ini kan fluktuatif, naik turun. Sekarang sehat, boleh jadi besok kita sakit. Sunatullah itu. Maka orang beriman urusannya tetap ajib, tetap dalam keadaan baik-baik saja. Yang ketiga, bertaubat memohon ampun kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Bertaubat memohon ampun kepada Allah ketika telah terjerumus dalam dosa. Manusia itu tidak lepas dari berbuat dosa. Ada perbedaan antara dosa dan salah. Kalau dosa kepada Allah, kalau salah kepada manusia, maka para manusia bukan mohon ampun tapi mohon maaf. Kalau kepada Allah mohon ampun. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang Allah sebutkan agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Saya sebutkan di antaranya 3 ayat saja. Sebab dengan cara itulah kita dibersihkan dari dosa. Pertama, Quran surat An-Nisa, surat yang keempat 110. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat keburukan, melakukan kesalahan, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini dalil yang pertama. Allah perintahkan kita supaya minta ampun kepada Allah. Yang kedua, Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat di nomor 17-18. Bahkan inilah waktu yang krusial untuk kita paling baik memohon ampunan kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu-waktu yang terindah, yang paling baik kita memohon ampun kepada Allah. Maka syukur kita buktikan dengan betul. Saya mau nanya ibu-ibu dulu, Bu. Bangun tidurku terus. Nah, kalau mandi kurang bersyukur itu. Bangun tidurku terus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Salat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Jadi waktu yang istimewa mohon ampun di penghujung malam usai kita melaksanakan salat tahajud. Sekarang subuh jam 4 lewat 5. Berarti kalau bangun jam 4 masih bisa tahajud enggak? Di kamar mandinya berapa lama? Keburu azan pula kan? Alhamdulillah dari Tangerang kemari cukup cepat karena lebih awal ya. Dari Tangerang jam 3. Berarti bangunnya tadi jam Alhamdulillah. Baik. Kemudian pesan Al-Quran yang berikutnya agar kita banyak minta ampun Allah sebutkan di Quran surat Nuh. Dan ini keutamanya luar biasa. Asbab kita mohon ampun terbuka pintu-pintu keberkahan itu. Surat Nuh, surat yang ke-71 ayat di nomor 10, keutamaan fadilahnya ayat 11-12. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkata Nuh kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Niscaya akan diturunkan hujan yang lebat, tambahan harta, anak keturunan, kebun-kebun yang luas dan 5 sungai-sungai yang mengalir. 5 keutamaannya. Ketika kita memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dawamkan, jangan ketika galau saja minta ampunnya kepada Allah, tapi menjadi amalan yang tetap banyak kita baca memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ringkasnya 3 perkara ini hendaknya senantiasa kita jaga, maka kita insyaallah sudah bahagia. Nah, cara bahagia berikutnya tentu ingin juga membuat orang lain bahagia, barulah bahagia. Kalau bahagia untuk diri sendiri nggak sempurna. Kata andai boleh kita pakai lagi ini karena niatnya baik. Andai kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, maka keutamanya itu lebih baik dari melakukan ibadah i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Nanti hadisnya kita baca. Sungguh ini adalah amalan yang mulia. Keutamaannya luar biasa ini. Mengangkat kesulitan saudaranya, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, itu keutamaannya luar biasa. Hadis pertama, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi yakin uluran tangan kita tidak sia-sia. Allah akan berikan kepada kita naungan ataupun perlindungan. Hadis yang dimaksud adalah berikut ini. Yang kedua dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya,
maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Dan itu sudah kita rasakan. Benar, ini bukan omong kosong. Ketika kita dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, tidak menjerit last minute. Karena apa? Sudah kita rasakan waktu dalam keadaan sempit tersebut datanglah pertolongan lewat arah yang tidak kita sangka, bahkan bukan dari orang yang pernah kita tolong. Itu sudah kita alami dalam hidup ini. Katakan sejujurnya, benar atau betul? Ya kan? Tidak buntu lagi jalan, tapi terbuka dengan cara Allah memudahkan urusan kita. Nah, di sini luar biasa ya. Ahabun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Kata Rasulullah, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk hajat yang baik, untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis ini sahih. Jadi jangan ragu, tidak cukup kita punya kesalehan individual, harus punya kesalehan sosial. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat untuk kita semua. Yakin yang kita lakukan tidak sia-sia, apalagi hari ini kita mendengar berita yang miris, kesedihan sampai ke relung hati yang paling dalam. Bagaimana saudara kita di Palestina? Maka berbuat sesuatu sesuai kemampuan kita, dengan donasi, iringan doa, kita share di medsos agar banyak orang lebih memahami, lebih mengetahui bahwa saudara kita sedang berjihad di jalan Allah. Baik, saya ingin meluaskan dengan rincian kebahagiaan menurut Imam Asy-Syatibi. Kalau kita mengamalkan 7 perkara ini dan diberikan Allah dengan cara yang indah, maka kita sudah bahagia. Min alamatis sa'adati alal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba ada 7 ya. Taisiru ta'ah alaihi, yaitu dimudahkan ketaatan baginya. Bayangkan kita ingin beramal soleh dimudahkan oleh Allah, ingin taat dimudahkan oleh Allah, maka jangan lupa sebuah doa riwayat Ibnu Hibban agar urusan kita yang baik dimudahkan oleh Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semuanya menjadi mudah. Kita ingin dalam taat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah terlatih dimudahkan Allah. Contohnya memenuhi undangan sholat berjamaah. Karena Nabi pernah mengingatkan, ada 2 waktu utama yang harus kita jaga sholat berjamaahnya, yaitu Isya dan subuh. Inna afdhala sholatin alal munafiqina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan. Mereka tidak mau lagi, mereka enggan menghadiri jamuan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan 2 keutamaan waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak atau merayap. Dimudahkan kita oleh Allah. Apalagi kalau kita ingat pesan seorang Imam Syafi'i ya, wa amal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min uzrin. Tentang salat berjamaah, aku tidak berikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali ketika seseorang sedang dalam keadaan uzur, sakit dan halangan-halangan yang lainnya. Baik, yang pertama ini. Yang kedua, wa muwafaqatu as-sunnah fi af'alihi, yaitu perbuatan-perbuatan amalnya sesuai dengan sunnah.
Ini sunnah Nabi sangat banyak. Semoga kita istiqomah menjaganya. Karena terminologi sunnah itu bukan lagi sekedar dilakukan atau diamalkan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu lagi. Tapi sunnah ditunaikan adalah cara kita mencintai ajaran Rasulullah, yaitu sunnah ditegakkan adalah menjadi sebuah kebutuhan dan kenikmatan. Apalagi kalau kita baca hadis Bukhari tentang indahnya menegakkan sunnah itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya, maka aku semakin mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Jadi sunnah lagi bukan beban, tapi menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Rinciannya terlalu luas kalau ingin dijabarkan. Tapi sekedar kita ingat saja sunnah Nabi yang sudah kita pahami itu, semangat kita melakukannya. Menjaga wudhu, sholat tahajud, tilawah Al-Quran, sholat duha, puasa sunnah, sholat berjamaah, silaturahmi, banyak istighfar, bersedekah, dan tetap thalabul ilmi. Itu diantaranya. Lautan sunnah begitu banyak yang sudah kita pahami. Baik. Nah, yang ketiga ini spesifik ini. Masya Allah, yang ketiga adalah wasuhbatuhu li ahli sholah, yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Pasti bahagia kita, karena orang-orang soleh bersahabatnya karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Tidak ada tujuan yang lain kecuali sama-sama ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang dikatakan bersahabatnya lillahi ta'ala. Bukan ada udang di balik. Ingat pesan Al-Quran surat At-Taubah surat 9 119. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar, ahli sidqi. Siapa mereka? Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Dan merekalah sesungguhnya sahabat kita yang ingin sama-sama mendapatkan anugerah Allah, yaitu mendapatkan surganya Allah. Semoga kelak kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersahabatlah karena Allah. Ya, sering saya katakan dengan teman itu, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sama-sama masuk surga. Kata siapa, Bu? Kata kita ya, jangan kata Ustaz saja. Ya, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sama-sama masuk surga. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah di nomor yang keempat. Ini nomor keempat ini Masya Allah mudah diucapkan, semoga ringan diamalkan, yaitu wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwani. Baiknya akhlak kepada sesama manusia. Wah, ini luar biasa ini. Siapakah mereka? Orang-orang yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Banyak dia memiliki kelebihan, tapi dia tidak menyombongkan diri. Akhlaknya tetap baik, santun. Dia ucapkan salam, dia mendoakan, dia paham menempatkan dirinya. Dia tidak sombong. Semoga pun kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Jadi miliki akhlak yang baik, kesimpulannya jadilah orang yang tawadhu. Allah cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Bagaimana agar tawadhu? Agar tawadhu ada 3 cara, yaitu silman qata'aka, sambung silaturahmimu sekalipun engkau diputuskan. Yang kedua, wa'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Dan yang ketiga adalah wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimimu. Kemudian yang kelima, Masya Allah, yang kelima ini juga luar biasa ini, wa badlu ma'rufihi lil khalqi, yaitu
menyebarkan kebaikan pada semua makhluk. Islam itu kan ajaran rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Punya ruang yang luas kita berbagi kebaikan pada siapapun. Saudara kita yang belum dapat hidayah contohnya, terlihat aktivitasnya baik, orangnya ramah, santun, belum dapat hidayah, itu ruang bagi kita untuk mendoakan dia agar mendapatkan hidayah selama dia masih hidup. Karena Islam itu cerminan rahmatan lil alamin. Baik. Nah, yang keenam ini sangat luas sekali, yaitu wahtimamuhu lil muslimin. Memberikan perhatian kepada kaum muslimin. Ini luas banget ini. Pasti ada tema khusus ya, dengan cara menegakkan hakul muslim alal muslim yang 6 itu. Ini secara sederhana saja. Tegakkan hakul muslim alal muslim yang 6 itu. Harus. Pertama, menyebarkan salam. Kedua, kalau engkau diundang, penuhi undangannya. Ketiga, kalau dia perlu nasihat, beri dia nasihat. Yang keempat, kalau dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Itulah ini Islam. Yang kelima, ketika dia sakit, bezuk dia, tengok dia, doakan dia. Dan yang keenam adalah mengurus jenazahnya. Wah, ini luar biasa. Ini secara sederhana saja. Lebih luas lagi tentu saudara kita dimanapun berada, ada ruang kita untuk berbagi. Maka jangan lupa kepada saudara-saudara kita, khususnya hari ini saudara kita di Palestina. Saya ringkas ya. Yang ketujuh, Masya Allah. Yang ketujuh ini wa mura'atuhu li awqatihi, yaitu pandai menjaga waktu. Ini pun kalau dirinci sangat luas. Jangan jadi orang yang menyia-nyiakan waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seorang mukmin itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sekalipun itu boleh, jangan berlebihan. Kita tidak lagi mencari yang boleh, tapi mencari yang afdol. Ingat saja pesan Al-Quran yang satu ini. Spirit untuk kita tidak berlebih-lebihan. Quran surat 7 Al-A'raf ayat di nomor 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus setiap masuk ke dalam masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi urusan waktu harus kita perhatikan. Jangan pula kita abai menjaga diri urusan waktu, karena kita nggak ngerti kapan maut akan menjemput kita. Saya ada cerita sedikit yang perlu saya sampaikan, semoga menginspirasi kita untuk menjaga ketaatan. Sabtu pekan lalu saya pulang dari umroh karena tugas 2 bulan sekali membawa jamaah untuk umroh. Berangkat dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira 2,5 jam sebelum landing, ada salah seorang jamaah yang berpulang ke Rahmatullah di atas pesawat itu. Bisa kebayang bagaimana suasana yang terjadi. Ya, apa yang bisa kita petik? Pertama, tentu perasaan sedih. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, barangkali itu cara Allah membersihkan dosa almarhum. Rahimahullah, Allah rahmati beliau, dalam keadaan bersih meninggal dunia. Siapa yang tidak ingin meninggal dalam keadaan bersih? Ini yang pertama. Kebayang nggak seandainya meninggalnya sebelum naik ke pesawat? Misal di hotel, tentu keluarganya akan susah mengurusnya. Maka husnudzon kepada Allah. Yang kedua, maut itu mengintai kita setiap saat. Kita nggak ngerti kapan maut menjemput kita. Maka jangan sampai kita di waktu dan tempat yang salah. Di waktu dan tempat yang salah ini bahaya. Amal soleh kita sekian banyak bisa hapus. Dan itu dinukil dalam sebuah hadis yang sangat populer. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlil jannah tsumma yutamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa. Apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia bermaksiat, sedang berbuat dosa, nyawanya dicabut. Gelar untuknya su'ul khatimah. Hati-hati.
Waktu itu sangat bernilai. Betul kata orang Arab, al-waktu kasayfi fa in lam taqtahu qata'aka. Kalau kata teman-teman di Masjid Raya Pulau Asem apa? The same chance never come twice. Kesempatan yang sama belum tentu datang dua kali. Hati-hati menjaga waktu kita. Jangan di tempat yang salah pula kita. Khawatir maut merenggut kita, menjemput kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran tentang waktu. Nah, pelajaran berikutnya, hikmah dari kematian saudara kita tersebut adalah apa? Menyadarkan kita bahwa bekal kita ini belum cukup. Betul nggak? Sudah cukup belum modal kita untuk menghadap Allah? Rasanya masih belum cukup. Iya nggak? Nah, hati-hati. Itu bicara tentang waktu yang tidak kita rinci lagi. Nah, menutup kajian kita hari ini, jamaah sekalian, rasanya kita perlu mengambil kunci kebahagiaan menurut salah seorang sahabat yang ungkapan ini sangat menarik untuk kita renungkan. Yaitu 7 kunci kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kalau kita rinci cukup luas. Mohon izin, kira-kira setengah jam lagi kelamaan nggak? 15 menit? Ya, karena sudah masuk waktu syuruk ya. Ini penting ini, karena barangkali ada yang sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Pertama, masalah seberat apapun yang menimpamu, janganlah bersedih. Artinya bukan kita tak boleh sedih. Larut dalam kesedihan itu yang nggak boleh, menyalahkan keadaan. Rasulullah pun menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Rasul mengatakan, "Ini bukan tangis ratapan, tapi ini tangisan kasih sayang." Maka boleh kita sedih menangis, asal bukan tangis ratapan. Ingat orang-orang yang pernah bersama kita, orang-orang soleh sudah mendahului kita. Ingat mereka kebaikannya, menetes air mata kita. Apalagi itu orang tua kita, kerabat kita, dan seterusnya. Agar kita bisa membangun amal soleh lebih baik ke depannya. Jadi jangan larut dalam kesedihan, itu yang dimaknai. Sedih boleh, larut dalam kesedihan jangan, apalagi sampai meratap. Yang kedua, jangan pernah untuk membenci orang lain sekalipun dia jahat padamu. Sebelum saya luaskan sedikit poin ini, kira-kira prakteknya Bapak Ibu, saudaraku pecinta ilmu, perindu surga, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Padahal kalau kita maafkan orang, pahalanya itu selaksa, pahalanya luas. Kita bisa menggenggam gelar takwa. Wal afina anin nas. Jadi kalau kita masih menyimpan dendam, kita belum menjadi orang takwa. Saya nukilkan 2 ayat saja ya tentang memaafkan ini supaya kita jadi pemaaf. Pertama, Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat di nomor 199. Khudhil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, suruh orang dalam kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf. Yang kedua, ini ayat luar biasa, resep memaafkan. Quran surat Asyura, surat yang ke-42 di ayat nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh membalas kezaliman seseorang asal setimpal. Namun bagaimana mengukur yang setimpal itu? Bisa enggak mengukur yang setimpal itu? Yang terjadi ente jual. Nah, itu faktanya kan, berujung dengan pelampiasan. Maafkan dia. Apa terjemahan lanjutannya? Maka barang siapa yang dizolimi, kemudian dia memaafkan dan berbuat baik pada orang yang menzoliminya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezoliman. Saya lihat nih di sini mah wajah-wajah pemaaf ini. Tidak menyimpan dendam ya, jangan punya dendam. Kata Ustadz Irfan, ada sebuah syair, kata Ustadz Irfan ini. Apa syairnya? Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Pak? Ibu-ibu hafal itu.
Pagi hari ini sarapannya apa ini? Hah? Nasi kuning, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran, karena kita sudah lama berteman. Kesalahanmu pasti kumaafkan. Baik, jadi memaafkan itu luar biasa. Yang ketiga, perbanyak berdoa untuk saudaramu mukmin. Nah, ini dia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Luar biasa doa ini, dawamkan usai kita sholat fardu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jangan lupakan doa ini. Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat nomor 10. Doa yang merupakan SOP-nya orang beriman. Jangan lupakan doa untuk saudara kita, ya. Masya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allah mansur akhuna fi Filistin. Yang keempat, hiduplah sederhana meskipun kamu punya segalanya, agar kita tidak euforia, tidak menjadi orang yang membanggakan diri, mudah mengulurkan tangan, hidup sederhana. Maksudnya menjadi orang yang zuhud, tidak tertipu oleh dunia, tidak tamak, tidak rakus. Dan tentang zuhud rasanya perlu untuk kita ingat kembali, ya, supaya kita dicintai Allah, dicintai makhluk, dicintai manusia. Yang kelima, tetaplah tersenyum meskipun hati sedang menangis. Gimana nih Pak? Bisa nggak Pak tetap senyum walaupun hati sedang menangis? Yang terjadi apa? Punya masalah curhat di medsos. Saudaraku, hati ini sedang galau. Mudah-mudahan tidak lagi, ya. Khawatir nanti kita tidak dapat pahala penghapus dosa. Makin berat beban yang kita rasakan, makin sabar kita menjaganya, maka Allah akan bersihkan dosa-dosa kita. Hati-hati. Maksudnya apa? Walaupun kita sedang mengalami penderitaan, tidak lantas kita menjadikan curhatan kepada sembarang orang. Hati-hati. Simpan. Seolah-olah nggak punya masalah dia, nggak punya beban, padahal dia sedang mengalami musibah, penderitaan. Tetap tersenyum dia, sebab dia paham ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak beri beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 286 atau ayat terakhir. Dan ini yang mesti kita jaga ini. Tidak ada orang yang bisa meraih semua impiannya. Tidak ada. Siapapun dia, ikhtiar sudah disempurnakan, tidak mungkin bisa menggenggam semua yang dia inginkan. Pasti itu. Targetnya selalu berkembang masalahnya. Maka ingat surat cinta Allah, Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 23 sebagai penawar apa yang sedang kita alami hari ini. Kesulitankah, beban hidupkah, atau lain-lainnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun tidak pula terlalu gembira ketika mendapatkan anugerah dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka tetaplah tersenyum. Ingat, senyum yang manis, bukan senyum sinis. Jadi kalau ingat senyum manis, senyumnya siapa, Bu? Kalau ingat orang yang punya senyum manis, siapa, Bu? Kata ibu-ibu, Pak Anies katanya. Benar, Bu? Itu kata ibu-ibu itu. Cukup ya. Yang keenam, tetap berbuat baik meski musibah datang. Iya. Tetap dia berbuat baik dia. Aku saja bebannya begini, tapi tetap bisa berbuat. Walaupun hanya sebutir kurma atau sepotong roti. Maka ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Pahala itu atau balasan tergantung jenis amalan yang dilakukan. Makin berat perjuangannya, makin besar pahalanya.
teruslah tebar kebaikan. Seperti kata sebuah syair, bunga mawar memang berduri. Cakep dong. Bunga mawar memang berduri, namun indah dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Yang terakhir, tak henti memberi meskipun hidup sedang susah. Iya, karena dia yakin dengan memberi hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Kaidahnya apa? Sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Rumus itu sudah kita rasakan dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi jangan ragu, harus yakin apa yang kita buat itu pula apa yang akan kita dapat, insya Allah. Ya, jamaah sekalian, di penghujung taklim kita, ayo kita maknai arti kebahagiaan bagi orang yang beriman, bahwa kebahagiaan hakiki hanyalah di akhirat. Bahagia ukuran di dunia itu relatif. Masing-masing orang tidaklah sama, karena ukuran bahagianya ada di hati. Tapi kalau bicara akhirat, nikmat tak bertepi. Maka sebagai orang yang beriman tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Orang beriman hendaknya berpikir bahwa hidup akan kekal di akhirat, dan dunia hanyalah sementara. Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selama-lamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Betul atau benar? Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Hadis riwayat kita bersama, ya. Baik. Jadi jangan sampai kebahagiaan dunia justru memperdayakan diri kita dan lalai akan kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Jadi kalau nggak bisa kita raih di dunia ini, maafi muskilah, nggak apa-apa. Karena kita fokus nikmat yang sesungguhnya, yaitu bahagia di akhirat. Dan ayat itu sudah Allah berikan pada kita supaya kita berbeda dengan orang-orang kafir. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Apa gunanya bahagia dunia, di akhirat kita menderita? Kita pinginnya dunia akhirat. Quran surat Al-Baqarah di ayat 201-nya. Ayat 200 bukan untuk kita. Kita pingin ayat yang 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, dan ini doa kita semua. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin. Allahumma amin. Inilah kajian kita hari ini untuk kita renungkan. Semoga dimudahkan Allah kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Penutup, semoga kita dimudahkan Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Sampai kita jumpa di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.